Pak Nahar, kemudian dari Bareskrim Mabes Polri, ada dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga hadir tadi, kemudian dari Kementerian Kesehatan juga hadir, kemudian ada dari pengurus pusat ya, IPPNU, kemudian Ikatan Pelajar Muhammadiyah juga ikut hadir memberikan masukan ya. PII kita juga undang. Ini tentu merupakan upaya untuk memastikan agar anak-anak kita tidak dilibatkan dalam demonstrasi ya, karena demonstrasi merupakan aktivitas yang rentan membahayakan bagi keselamatan dan masa depan jiwa anak-anak kita. Memang kalau melihat secara norma, nanti saya kira rilis akan dibacakan oleh Pak Jasra secara utuh saya kira. Pertama, perlu saya sampaikan bahwa setiap anak memang berhak menyampaikan pendapat ya. Itu merupakan bagian hak yang melekat bagi setiap anak Indonesia ya, dimanapun dan kapanpun. Tetapi yang harus dipastikan adalah proses menyampaikan pendapat itu harus aman, harus nyaman, dan tidak berisiko bagi keselamatan anak-anak kita. Yang kedua, dalam situasi COVID seperti ini, saya kira kita bisa membaca pasal 45 Undang-Undang 35 2014 bahwa pemerintah daerah, masyarakat, dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak. Apalagi situasi COVID, kepatuhan pada protokol kesehatan harus menjadi prioritas, maka seluruh yang kemudian menghadirkan kerumunan massa, bertolak belakang protokol kesehatan, tidak berjarak, tentu harus kita hindarkan semaksimal mungkin ya. Apalagi data terbaru dari Kementerian Kesehatan bahwa setiap hari ada 100 anak terpapar. Ini data sampai Juli 2020. Setiap hari ada 100 anak terpapar COVID. Kita nggak tahu dampak dari demonstrasi yang seminggu ini berlangsung, apakah kemudian ada klaster baru. Ini tentu kita akan lihat ya seperti apa. Tetapi yang pasti bahwa itu rentan bagi kesehatan anak-anak kita. Yang ketiga, tentu kami menyayangkan ya kepada semua pihak yang kemudian permisif, apalagi diduga misalnya menggerakkan anak-anak untuk kepentingan demonstrasi. Karena apapun alasannya, demonstrasi merupakan satu mekanisme yang menurut kami kurang aman buat keselamatan anak-anak kita. Dan keempat yang perlu kami sampaikan bahwa masyarakat saya berharap tidak memviralkan video-video anak korban demonstrasi, karena sampai posisi hari ini kami mendapatkan banyak video-video ya, ada anak yang terlempar badannya, perutnya, dan lain-lain. Ini tentu tidak dibenarkan ya, baik menurut Undang-Undang Perlindungan Anak maupun Undang-Undang 11 2012. Terakhir saya kira proses penanganan harus menghindari kekerasan ya, menghindari cara-cara ancaman dan lain sebagainya. Karena bagaimanapun ini adalah anak-anak bangsa yang harus kita lindungi semaksimal mungkin. Monggo silakan Pak Jasra, dan nanti saya kira mohon Pak Deputi berkenan menyampaikan, dan ditambah lagi Bu Retno dan rekan-rekan yang lain. Baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Deputi, Bu Emma, dan teman-teman komisioner, Bu Retno, dan media yang saya hormati. Saya akan sampaikan pers rilis Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Stop pelibatan anak dalam demonstrasi Undang-Undang Cipta Kerja. Wujudkan ruang dialog yang aman dan nyaman bagi anak. Konvensi Hak Anak dalam klaster hak sipil dan kebebasan menyatakan semua negara pihak harus menghormati, mendengarkan aspirasi anak dalam menyampaikan pendapat. Hal ini juga sejalan dengan mandat Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam pasal 4 menyatakan
Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya dalam pasal 10 menyatakan setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkatan kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. Selanjutnya dalam pasal 24 menyatakan negara, pemerintah, dan pemerintah daerah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya. Kemudian dalam pasal 15 huruf A menyebutkan setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik. Dan dalam pasal 76H menyatakan setiap orang dilarang merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan militer dan atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa. Pasal 87 ancaman pidananya setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76H dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta. Maraknya pelibatan anak atau pelibatan dalam kegiatan demonstrasi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja di berbagai daerah oleh masyarakat, KPAI sudah melakukan pengawasan terhadap ribuan anak yang terlibat dan diamankan oleh aparat penegak hukum, termasuk juga proses di kepolisian. Bahkan pelibatan anak dalam aksi demonstrasi ini cukup masif dengan berbagai modus dan model. Sebagian anak terlibat melalui ajakan media sosial dengan narasi-narasi yang dapat berpotensi memancing emosi anak untuk ikut aksi demonstrasi. Berdasarkan data, informasi, dan kajian dampak serius terhadap perlindungan anak dalam pelibatan demonstrasi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja, KPAI bersama kementerian lembaga, tadi Pak Ketua sudah sampaikan yang hadir, maka menyepakati beberapa hal. Ada 3 aspek yang kita sepakati dalam rapat koordinasi yang berlangsung dari jam 9 sampai jam setengah 1 tadi, yaitu ada aspek pencegahan, penanganan, dan perlindungan. Adapun aspek pencegahan, pertama, mendorong pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan upaya edukasi dan sosialisasi tentang hak-hak anak dalam menyuarakan pendapat secara baik, aman, dan bermakna sesuai dengan konteksnya. Edukasi ini penting dilakukan agar anak mendapatkan informasi yang layak bagi anak, serta berada pada wadah yang tepat yang merupakan bagian hak-hak anak untuk mengetahui dan mendapatkannya. Bahkan mendorong optimalisasi peran forum anak, organisasi pelajar, dan komunitas kelompok anak lainnya sebagai sarana edukasi dan aktualisasi partisipasi anak. Kedua, meminta orang tua, sekolah, dan masyarakat untuk memastikan anak tidak ikut dalam situasi yang memiliki tidak ikut demo dalam situasi yang memiliki risiko tinggi terhadap keamanan dan keselamatan anak. 3, para petugas diminta melakukan upaya-upaya persuasif kepada anak, melakukan sosialisasi agar kendaraan yang melintas tidak memberikan tumpangan kepada anak yang akan menuju ke area unjuk rasa. 4, mendorong pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan inovasi program pencegahan agar anak-anak tidak terlibat dalam aksi demonstrasi yang berpotensi anak-anak berada dalam situasi yang tidak aman, jalanan di mana anak-anak berhari-hari berada di sana bukanlah tempat yang terbaik bagi anak. Apalagi situasi COVID-19 yang masih belum usai, menempatkan anak dalam potensi terpapar dan atau menularkan kepada anggota keluarga lainnya. Maka hak kesehatan dan hak hidup anak menjadi pertimbangan utama bagi semua pihak dalam melakukan pencegahan agar risiko bencana non-alam ini dapat dilakukan. Aspek penanganan, pertama, anak-anak yang berada dalam pengamanan petugas dan atau dilanjutkan proses hukumnya, maka harus diupayakan bahwa penahanan harus menjadi pilihan terakhir. Pembalian anak terlibat demonstrasi pada orang tua untuk dibina menjadi upaya prioritas kita. Kedua, penanganan anak yang berhadapan dengan hukum harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di semua unit kepolisian yang ditugaskan menangani demonstrasi, baik itu di PPA, di Kamnek, Resmob, maupun di Krimum. Upaya diversi menjadi prioritas bila harus diproses secara hukum dengan memastikan koordinasi dengan Bapas,
LPKS dan Peksos untuk sarana yang lebih memadai bila harus menjalani proses hukum. Ketiga, meminta kepada aparat penegak hukum untuk memastikan orang dewasa yang terindikasi dalam tanda petik mengeksploitasi anak harus diproses secara hukum. Hal ini penting untuk menjawab dugaan eksploitasi terhadap anak dalam aksi demonstrasi tersebut. Meminta masyarakat dan orang tua melaporkan kepada pihak berwenang dan unit layanan terdekat jika menemukan anak yang terlibat dalam penyalahgunaan dalam kegiatan demonstrasi, pelibatan dalam kerusuhan sosial, dan pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan yang dapat membahayakan nyawa anak. Terakhir, terkait perlindungan khusus anak, dalam perlindungan khusus KPAI merekomendasikan pertama, memperhatikan aspek perlindungan saat diamankan, proses identifikasi dan pendataan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Kedua, memastikan terpenuhi hak-hak anak selama proses kepolisian, misalnya hak makan, minum, pendampingan hukum, pendampingan orang tua atau wali, dan juga termasuk akses pendidikan. Ketiga, menghindari praktek kekerasan, penganiayaan, intimidasi, atau ancaman misalnya tidak diberikan SKCK dan lain-lain yang kontraproduktif dengan prinsip pembinaan dalam aspek sanksi yang mendidik. Terakhir, mengingat masa sekarang sebagian besar anak-anak kita masih melakukan pembelajaran jarak jauh, maka KPAI meminta para pihak agar peserta didik tetap belajar melalui media yang disepakati. Guru diharapkan menguatkan kerjasama dengan orang tua dan anak untuk memastikan berada dalam pengawasan untuk menghindari agar anak-anak tidak mengikuti demonstrasi. Demikian rilis ini kami sampaikan. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ketua. Mohon di mute Ketua. Beda ribetnya itu masih bagus. Halo Pak Ketua. Ya. Halo, terima kasih Pak Jasra. Monggo ya, Pak Deputi berkenan. Dan Bu Emma. Halo, Assalamualaikum Pak Deputi. Sedang putus kali Pak sambungannya. Coba Bu Emma dulu Pak Ketua. Bu Emma apakah bergabung Bu Emma? Monggo Bu Emma. Ya, mungkin kami rasa cukup tadi apa yang disampaikan Pak Jasra karena tadi sudah kita bahas bersama Bapak. Siap. Sudah cukup mungkin yang disampaikan tadi Pak Jasra Bapak, karena tadi kita sudah bahas bersama, sudah koordinasikan bersama. Baik, terima kasih. Bu Retno, barangkali ada yang disampaikan? Terima kasih Pak Ketua, tapi mungkin Pak Deputi barangkali sudah bergabung kembali. Assalamualaikum Pak Deputi, apakah sudah bergabung? Kayaknya ini jaringan ya Pak Ketua ya. Iya. Baik, saya sambil menunggu Pak Deputi ya Pak Ketua. Iya, monggo. Ya, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Jasra dari hasil rapat koordinasi, saya hanya menambahkan satu hal adalah dinas-dinas pendidikan di seluruh Indonesia, di mana anak-anak ditemukan anak-anak yang mengikuti aksi demo, kami berharap untuk tidak memberikan sanksi atau mengancam untuk mendeo, memindahkan anak ke program paket C, atau memutasi anak jauh ke keluar kota atau di pinggiran kota. Kami berharap ini tidak ada karena berdasarkan pengaduan yang diterima, ancaman-ancaman itu sudah
sampaikan oleh pihak sekolah kepada anak-anak ya melalui grup WhatsApp gitu, sehingga perintah lisan memang belum tertulis yang diberikan beberapa kepala dinas itu mengakibatkan sekolah merespon dan memberitahu ya di dalam grup, sehingga KPAI mendapatkan pengaduan anak-anak yang merasa terancam dari keputusan yang akan mengeluarkan atau mendeo anak-anak. Kami berharap ini tidak terjadi gitu ya. Mudah-mudahan pembinaannya adalah lebih mengarah kepada perspektif anak dan masa depan anak-anak. Mungkin anak-anak memiliki kesalahan langkah, tapi mereka harus tetap kita beri kesempatan untuk memperbaiki diri. Nah, kami berharap kepala-kepala dinas itu hanya emosi sesaat gitu ya, karena belum ditemukan satupun aturan yang atau edaran itu berisi ancaman itu belum tertulis, tetapi sudah lisan dikemukakan dan nampaknya tertulisnya dalam bentuk tidak resmi melalui WhatsApp antara pihak dinas kepada para kepala sekolah. Nah, kami berharap ini tidak dijadikan sebagai satu dasar kemudian sekolah-sekolah mengeluarkan anak-anak. Nah, barangkali dialog dibuka dan kami harap kita semua berpatokan kepada pemenuhan hak pendidikan anak. Anak-anak ini justru kalau dia dikeluarkan dari sekolah, nanti dia mendapat stempel atau stigma yang mengarah pada nggak usah diterima di sekolah lain, ya, karena dikeluarkan akibat demo ini. Nanti ketika dia tidak diterima di sekolah lain, nanti di mana-mana gitu, di sekolah di situ, akibatnya anak ini putus sekolah. Kita berharap tidak bertambah angka putus sekolah gitu ya, karena di era pandemi putus sekolah cukup tinggi, beberapa karena menikah, beberapa karena memang memutuskan bekerja, dan nanti ini bertambah karena demo, dikeluarkan dari demo. Kami berharap sekali agar pemenuhan hak pendidikan sebagai hak dasar tetap menjadi pertimbangan seluruh kepala dinas di Indonesia. Kira-kira itu saja Pak Ketua. Terima kasih. Terima kasih Bu Retno. Rekan-rekan yang lain, kembali Pak Deputi, barangkali Pak Deputi sudah bergabung lagi. Ya Pak Ketua. Monggo Pak Deputi. Iya Pak, kami dari Kementerian tentu ini kesempatan baik ya untuk menyampaikan tentang 3 hal. Yang pertama adalah mari kita lakukan upaya pencegahan secara bersama-sama. Yang pertama di proses ini memastikan bahwa kita semua bisa memfasilitasi anak untuk menggunakan cara-cara yang tepat untuk menyampaikan pendapatnya. Lalu kemudian yang kedua tentu memberikan pemahaman kepada anak tentang satu persoalan dengan sejelas-jelasnya, mana ini yang terkait dengan kepentingan anak, mana yang bukan untuk kepentingan anak, sehingga kita lebih clear, jangan sampai misalnya anak ini nggak tahu apa-apa, lalu kemudian digerakkan sesuka orang dewasa yang menggerakkan. Ini yang harus kita cegah, yang harus kita lakukan dalam rangka pencegahan. Lalu kemudian yang terpenting adalah keterlibatan kita semua. Kita semua itu adalah keluarga, lingkungan, dan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa kita harus mendorong lingkungan kita lebih ramah anak, sehingga hal-hal yang tidak diperuntukkan untuk anak, misalnya lingkungan yang membahayakan anak, lalu kemudian mendorong anak menjadi terlibat dalam aksi kekerasan, itu bisa dilakukan pencegahan. Yang kedua tentu kita berharap bisa memaksimalkan laporan dan pengaduan yang lebih akurat lagi, sehingga ketika kita menemukan kasus-kasus seperti itu, kita bisa menggunakan
hotline atau telepon-telepon pengaduan yang sudah disiapkan beberapa kementerian lembaga. Kita mengenal KPAI juga sudah punya hotline, lalu kemudian di pemerintah daerah juga ada 112, lalu kemudian Kemsos juga punya 1571, lalu kemudian KPPA di jam kerja ini dalam rangka menuju 21 itu juga bisa menggunakan 129 bisa digunakan di jam kerja. Artinya dari situ lalu kemudian kita sama kawal memastikan bahwa semua proses yang terkait dengan anak, kalau terkait dengan persoalan hukum, anak berhadapan dengan hukum, maka kita kawal sepenuhnya agar prinsip-prinsip sistem peradilan pidana anak bisa dilaksanakan. Lalu kemudian yang lebih penting lagi adalah siapapun kita bisa lakukan segera laporan-laporan ke nomor-nomor yang tadi, sehingga kita bisa meminimalkan anak yang harusnya bisa pulang, tapi karena misalnya dia berada dalam situasi yang tidak memungkinkan dia balik arah menuju rumah, lalu kemudian dia bisa kesasar dan segala macam, itu bisa kita hindari dan bisa kita rujuk dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga tentu ketika anak sudah harus berhadapan dengan masalah, maka kita semua bukti bahwa di beberapa tempat beberapa hari ini dari tanggal 8 kami dari kementerian memantau betapa kerjasama itu sudah terjalin dengan baik. Teman-teman di PPA itu sudah melakukan proses dengan benar, pendampingannya dilakukan oleh UPTD PPA, lalu kemudian oleh beberapa lembaga perlindungan anak, dan itu membantu perwujudan dari sistem peradilan pidana anak bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu kami mengapresiasi apa yang sudah dilakukan, tetapi yang lebih penting lagi adalah menjaga agar anak-anak kita bisa dicegah berada dalam kondisi yang membahayakan kesehatannya, bahkan terjebak dalam posisi dia menjadi korban kekerasan baik fisik dan psikis. Mudah-mudahan kita semua bisa membantu mereka memenuhi haknya dan dilindungi secara khusus ketika dia berhadapan dengan masalah-masalah. Mungkin itu Pak. Sisi 69 buat. Baik, terima kasih Pak Deputi. Cukup jelas ya apa yang disampaikan Pak Deputi tadi. Saya kira teman-teman sudah menangkap beberapa poin yang disampaikan oleh KPAI bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tadi Mbak Emma sudah mengiyakan ya poin-poin yang disampaikan. Kalau Mbak Emma mau menyampaikan, monggo. Barangkali ada pertanyaan atau ada hal yang perlu diklarifikasi rekan-rekan sekalian, teman-teman media? Silakan. Boleh, Pak. Silakan, Mbak Sonya. Ya, sorry, saya belum buka kameranya. Oke, selamat sore. Ini konferensi pers sore-sore nih, Pak Ketua, ini biasanya ini. Jam 4 lagi baru mulai. Waduh. Maaf ya, Mbak. Oke. Terima kasih Pak Ketua. Ini nih, sebetulnya saya sudah baca juga ada rilisnya Mbak Retno, Mas Desra juga sudah share banyak hal gitu ya. Tapi tadi saya mendengarkan ya tadi permintaan-permintaan KPAI, dan ini dari hasil rapat bersama. Cuman mungkin boleh nggak Bu Emma dari kepolisian juga memberikan tambahan penjelasan sejauh mana sih polisi memandang keterlibatan anak-anak ini dalam aksi-aksi unjuk rasa seperti ini gitu ya. Karena kalau nggak salah kemarin Mbak Retno juga mengkritik gitu ya, bagaimana soal kemarin apa hari ini ya Mbak ya, anak-anak identitasnya dicatat dari berapa Mbak, 86 ada 29 anak dicatat ya Mbak identitasnya. Aku mohon dikoreksi ya Mbak Retno kalau keliru. Nah, itu yang di Kabupaten Tangerang sama Kota Tangerang. Nah, iya maksud saya ingin minta perspektif Bu Emma gitu ya. Dari kepolisian itu kalau dicatat
apakah emang kemudian tercatat dalam dokumen sehingga Mas Jasra nggak bisa dihapus, Pak Ketua. Kalau salah satu anak sudah tercatat itu udah nggak bisa dihapus dalam dokumen kepolisian, bahwa apalagi sekarang sistem online, bahwa anak ini pernah bermasalah. Nah itu apakah itu seperti itu, Bu Emma? Saya ingin penjelasan gitu ya, supaya clear gitu ya, secara hukum apa yang diprotes oleh Bu Retno itu gimana gitu ya dari kepolisian? Apakah memang hanya sekedar mencatat ini ada untuk identifikasi, oh ada anak-anak yang terlibat dalam aksi ini, identifikasi ya, supaya Pak Jasra juga bisa teriak misalnya gitu dengan Bu Retno gitu kan. Bisa Jangan apa? sampai ada anak. Coba tanda tangan. Tetapi saya ingin pastikan pencatatan identifikasi itu apakah seperti yang Bu Retno kritik? Apakah itu akan berimplikasi kepada masa depan anak-anak itu tadi, Bu Emma? Dari sisi kepolisian itu bagaimana? Karena kalau memang itu betul, yang ngeri juga, kasihan. Siapa yang bisa memastikan anak-anak itu datang dengan kesadaran sendiri, wong masih anak-anak? Pak Deputi Perlindungan Anak, kita sepakat ya, kalau belum dewasa pasti pengambilan keputusannya pasti belum apa ya? Ya belum dewasa, namanya juga anak-anak, belum bisa makanya kan saya nggak tahu Bu Emma pertanggungjawaban hukumnya seperti apa. Ini yang ingin saya tegaskan. Lalu kalau sudah begitu, KPAI dan KPPA langkah selanjutnya, maksud saya kita memang tidak bisa hanya sekedar menyatakan prihatin tapi memang perlu ada langkah-langkah konkret. Hanya saja saya memang ingin memastikan apakah jumlah anak-anak itu yang ikut semuanya anak dalam posisi aktif sekolah. Apa Pak Jasra dan Bu Retno sudah memastikan anak-anak yang ikut dalam aksi itu semuanya maksud saya aktif sekolah dalam artian duduk di sekolah. Nah kalau lagi aktif sekolah mereka nggak BDR dong. Kenapa mereka bisa ikut demo gitu? Orang tuanya tahu anaknya gurunya gimana gitu. Nah tapi jangan-jangan mereka anak-anak yang putus sekolah atau terganggu sekolahnya. Apakah ada data secara spesifik itu? Supaya kita nggak bisa suara anak-anak ikut terlibat. Anak-anak mana? Anak-anak yang sedang sekolah atau anak-anak yang putus sekolah? Tapi mereka semua usia anak-anak. Nah itu yang ingin saya tahu. Tentu ini berat ya Pak Ketua KPAI dan Pak PPA, Pak Nahar. Tapi apapun kita nggak bisa tolak. Nyatanya anak-anak tetap mereka, terutama remaja-remaja itu dilibatkan ya. Bagaimana ini secara saya juga bingung ini ya. Langkah paling cepat untuk mengunci anak-anak tidak ikut tuh bagaimana ya Pak Santo gitu, Pak Nahar. Itu pertanyaan dan sekaligus saya nggak tahu tadi tanggapan atau apa ya Bu Emma, jangan ini ya. Ya terima kasih. Ya, makasih Mbak Sonya. Jadi kita nggak kaget kalau Mbak Sonya bertanya, itu pasti ada critical thinking lah buat kita. Yang tepat Mbak Emma saya kira menjawab. Monggo Mbak Emma. Ya, baik, terima kasih Pak Ketua. Mbak Sonya, mungkin mohon izin kami juga kalau untuk saya kira untuk yang didatakan itu hanya untuk pendataan saja Mbak Sonya. Karena kan kita juga harus mempertanggungjawabkan yang anak-anak yang kita amankan ini identitasnya seperti apa. Maksud itu kami dalam proses selanjutnya harus menghubungi siapa. Itu kan tentu harus kita tanyakan ke anak-anak tersebut, ke anak-anak yang kita amankan itu. Misalnya alamatnya di mana, nama lengkapnya siapa, orang tuanya siapa, nomor telepon orang tua siapa. Karena kan kebanyakan juga yang diamankan itu kemudian yang memang tidak terbukti melakukan tindak pidana, itu pasti akan dikembalikan kepada orang tua dengan memanggil orang tuanya, diserahkan secara resmi di kantor kepolisian, tidak begitu saja disuruh pulang begitu saja, tapi dengan secara resmi kepolisian sebagai pertanggungjawaban bahwa telah mengamankan si anak harus dikembalikan langsung kepada orang tua. Makanya orang tua dipanggil ke kantor kepolisian untuk selanjutnya anak itu diserahkan kepada orang tua, kecuali mungkin memang kalau yang diproses kan tentu itu sesuai dengan aturan hukumnya ya.
kita karena sudah ada bukti awal, sudah ada tindak pidana yang dilakukan dan bukti-bukti sudah ada, ya tentu yang diproses itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan harus dilakukan. Tentu saja dalam hal ini kalau anak yang sebagai pelaku kita melaksanakan sesuai dengan undang-undang SPPA. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Mungkin itu. Terima kasih. Siap. Bu Emma. Siap. Pak Deputi, monggo Pak Deputi. Iya, saya melengkapi ya, mendukung apa yang disampaikan Bu Emma. Jadi nggak bisa kita nggak mencatat untuk sebuah penanganan gitu ya. Ada istilah itu case record, ada istilah assessment, ada istilah litmas. Gitu. Nah ini proses yang harus dilalui. Yang memang kita selalu ingatkan adalah soal pencatatan permanen. Bagi dunia sistem peradilan pidana anak, sesungguhnya ada beberapa peristiwa yang pernah kita ingatkan. Misalnya putusan hakim itu kalau bisa nggak usah menyebutkan anak ini terbukti sah bersalah, itu karena begitu sudah tertulis di situ dia akan selamanya akan sudah punya cap itu. Nah, beberapa kejadian misalnya juga ada peringatan-peringatan terkait dengan ini nanti akan jadi catatan buruk yang kemudian akan mempersulit seseorang untuk melakukan aktivitas di masa depannya. Inilah yang kemudian kita tentu saling mengingatkan itu. Tapi kalau misalnya pencatatan di proses penanganan itu wajib dilakukan. Kan ada istilah juga, identitas itu wajib dirahasiakan untuk SPPA. Tetapi bukan berarti kita nggak tahu misalnya problemnya apa, alamatnya di mana, bagaimana kondisi orang tuanya, lalu kemudian apakah memungkinkan kita dikembalikan segera ke orang tuanya, itu menjadi pelengkap dari sebuah proses, istilahnya apa ya, proses assessment atau proses pencatatan case record dari sebuah persoalan yang dihadapi anak, lalu kemudian rekomendasi dan penanganannya menjadi lebih tepat lagi. Mungkin hal-hal yang terkait dengan yang perlu kita diskusikan tentu jangan sampai kemudian pencatatan ini menjadi sebuah stigma dan labelisasi sehingga menjadikan anak-anak ini menjadi tidak punya kesempatan untuk misalnya melanjutkan kehidupannya tanpa catatan itu. Mungkin itu. Pak Ketua, Terima kasih, izin Pak Deputi. boleh menambahkan? Izin Silakan, Pak Bu Ketua Retno. boleh menambahkan? Ya, Oke, monggo. baik. Ya, Bu Emma, terima kasih atas penjelasannya. Karena di laporan kami ini yang bersangkutan menyampaikan juga link media ya Bu. Dan di situ ada 2 Kapolres yang menyatakan bahwa kami disebutkan di situ bahwa kami catat di catatan kepolisian ya, dan nanti apabila tercatat akan terbawa terus. Kalau untuk melamar pekerjaan, meneruskan sekolah akan ada catatan khusus yang akan kami sampaikan. Nah, ini kemudian diperkuat itu Pak Ade yang mengatakan, lalu kemudian diperkuat para pelajar yang diamankan ya, bukannya melakukan tindak pidana. Jadi mereka diamankan sebelum tiba di lokasi. Diamankan akan melakukan aksi menolak Undang-Undang Cipta Kerja, itu akan direkam dan menjadi catatan kepolisian. Nah, artinya ada 2 Kapolres yang sebenarnya dikutip oleh teman-teman media. Jadi pengadunya karena dia masuk ke dalam catatan anak-anak yang dicatat itu, Bu. Nah, kalau memang betul yang dikatakan Bu Emma, berarti ini harusnya adalah kebijakan karena di Sumatera Selatan kami menerima laporan juga dari Kota Palembang. Nah, itu beberapa juga dari Kota Depok ya, Bu. Dan itu disebutkan dengan jelas bahwa akan ada pencatatan tadi. Jadi ikut saja, tidak ada pembedaan antara anak melakukan tindak pidana, misalnya perusakan, membakar, melempar batu, dengan anak yang datang itu dia datang tapi sudah diamankan, belum nyampe diamankan, atau dia ikut demo tapi
dia tidak melakukan tindakan-tindakan pidana gitu. Nah, tapi diamankan dia gitu. Nah, ini kami KPAI mungkin ini juga kesempatan gitu ya. Kalau memang yang dinyatakan Bu Emma tadi adalah seperti itu artinya kami menghormati betul. Artinya ya kalau memang terlibat tindak pidana, monggo diselesaikan lewat SPPA dan tercatat itu ya tidak masalah. Dan kan tadi waktu pencatatan juga Bu Emma mengatakan 6 bulan ya. Artinya umurnya SKCK itu adalah 6 bulan gitu kan. Nah, tetapi kalau untuk anak-anak yang hanya datang, yang diamankan sebelum tiba, apa ya juga harus dicatatkan gitu. Itu yang simpang siur dari si pengadu ini juga, dia itu korban yang dicatat, Bu. Padahal dia tidak melakukan tindakan dan tidak datang belum sempat datang ke lokasi tapi diamankan. Barangkali sebagai bentuk juga penjelasan tadi, apakah ini anak-anak yang hanya ikut tadi tanpa pernah melakukan tindak pidana, bahwa dia akan dijamin tidak akan tercatat tadi gitu ya, yang hal yang disampaikan oleh pihak kepolisian. Demikian Bu Emma, mungkin agar lebih jelas lagi gitu ya penekanan ini, dan kami mendukung kalau penjelasan Bu Emma yang tadi sudah disampaikan. Terima kasih Pak Ketua, saya kembalikan. Baik, makasih Bu Retno. Terakhir saya kira Pak Jasra mungkin ada tambahan. Ya, tentu saya menguatkan ke hasil kesepakatan kita, ya tentu kita dalam situasi anak terus dilibatkan, ya kita harus memastikan anak-anak ini kan terlindungi dan jauh dari ancaman kekerasan ya, baik fisik maupun psikis gitu ya. Apalagi Undang-Undang Cipta Kerja ini kan ada harapan secara substansi kan untuk mewujudkan peluang pekerjaan juga bagi anak-anak kita kalau sekiranya nanti dia bekerja gitu. Dan ini sangat kontraproduktif kalau bila ya catatan-catatan itu muncul di dalam catatan pinggir. Kalau di akte kelahiran kan ada catatan pinggir namanya gitu ya. Lalu dengan catatan pinggir itu dia tidak memperoleh kesempatan, ya tentu sesuatu yang tidak kita harapkan gitu. Nah, oleh sebab itu tentu dalam situasi ini kita tetap fokus pada upaya pencegahan, penanganan dan perlindungan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang ada, dan tentu berorientasi kepada kepentingan terbaik bagi anak. Itu menjadi prinsip utama kita bekerja dengan anak gitu Pak Ketua. Mungkin itu Pak Ketua. Baik, terima kasih Pak Jasra, Bu Retno, Pak Deputi, Bu Emma, dan rekan-rekan media ya. Mohon maaf sekali ini molor sampai hampir dadakan lagi ya. Tapi saya melihat komitmen baik teman-teman media luar biasa, sehingga meskipun sore, alhamdulillah teman-teman terus meliput ya rilis kali ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Terima kasih Pak Deputi. Terima kasih semua. Bu Emma. Terima kasih Bu Emma. Media, Mbak Retno, Pak Ketua. Terima kasih. Teman-teman staf di KPAI, terima kasih. Terima kasih Bu Elita. Terima kasih semua teman-teman. Mbak Sonya sehat ya. Terima kasih Sonya. Terima kasih Bu Kaset. Ya Pak. Dari tadi Ketua. Kenapa Mbak Ketua? Pak Ketua sibuk sekali itu saya lihat. Pak Ketua sibuk sekali dari tadi saya lihat. Sibuk banget kayaknya tadi. Luar biasa. Tadi udah dipanggil Pak Ketua malah sudah telepon. Sehat-sehat ya semua ya. Ya. Terima kasih. Mas Dewanto. Oke, makasih. Ya, makasih. Ya. Betang-betang. Tidak pernah Ini izin live Ketua. Duluan. Monggo Pak Jasra. Teman-teman. Ini Kalimantan tadi Bu. Tapi suratnya perlu kita kirim dulu, nah Bu. Rekomendasinya perlu kita kirim baru bisa keluar nomornya kan? Ya. Rekomendasi aja dulu disegerakan. Ya, gue rekomendasi ke berbareng itu. Kalau yang mengisi 20.
yang mengisi 920, yang tidak mengisi 14.